kita bingung, Rasulullah mengenal kita. Hei Ustaz Masruhi dan jamaah Musyawarah Falah, sini. Amin ya Rabbal. Maka perbanyak sholawat, Pak. Berbanyak sholawat. Kemarin saya ngobrol sama ayah ibunya Ustaz Masruhi. Pak, punya amalan apa Pak? Anaknya doyan sholawat semua. Ternyata Pak, amalannya adalah ibunya beliau, ayahnya beliau Ustaz Masruhi dan keluarganya hafal arbal janji Pak. Hafal arbal janji, hafal buku rawi Pak. Makanya yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapaknya tukang sholawat, anaknya tukang. Bapaknya tukang ngaji, anaknya jadi tukang ngaji. Bapaknya suka sholat, anaknya jadi suka. Bapaknya suka kawin, anaknya suka. Tapi alhamdulillah Mas setia Pak, setia kepada yang di sini. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Waduh, hati-hati itu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat padat. Dalam Al-Qur'an Allah menyinggung tentang anak. Ada 3 bagian, Pak. Yang pertama adalah aduun. Anak menjadi musuh buat keluarganya. Anak menjadi ancaman buat keluarganya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian atau suami-suami kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh. Ceritanya ayat ini turun Pak ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang anaknya sudah Islam, ayahnya belum Islam. Ada yang ayahnya sudah Islam, anaknya belum, dan seterusnya dan sebaliknya. Sehingga banyak orang yang sudah masuk Islam ingin hijrah ke Madinah dihalang-halangi oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ayahnya. Dalam kehidupan sehari pun kita akan mengalami banyak ujian jemaah sekalian. Makanya mari kita bina keluarga kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, mengenal ilmu agama, agar kita seirama, seia sekata menuju mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduun menjadi musuh. Na'udzubillah min dzalik, adanya sangat merepotkan. Tidak adanya juga merepotkan. Kan banyak Pak cerita di televisi dan sebagainya bagaimana anak sangat merepotkan orang tua. Ya, ada di kantor polisi yang dipanggil siapa? Ayahnya. Kenapa dipanggil? Bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah Pak, di musyawarah Nurul Falah, walaupun berisik, walaupun ngeselin, kadang-kadang anak-anak kita itulah yang justru melihat bapaknya sholat di musyawarah, melihat berjamaah, yang akan membekas di pikiran kita. Coba lihat anak-anak kita, adakah yang menyuruh ke masjid ke musyawarah? Ini alkat, nggak disuruh oleh saya, nggak disuruh oleh bapaknya, azan lari ke masjid ke musyawarah. Mudah-mudahan bapaknya juga sama lari. Amin ya rabbal. Ini apa? Bi'ah Pak, lingkungan. Makanya yang nikmat yang paling mahal dan sering kita lupa adalah lingkungan yang baik. Kata ahli anak, psikologi anak, bahwa anak itu dibentuk 90% oleh lingkungannya. Dulu belum ada sholawat al-muhibbin. Anak-anak tidak ada sosok yang bisa berkumpul tentang sholawat. Sekarang ada al-muhibbin, ada generasi. Anak suka Pak. Gak mungkin anak-anak ceramahin, wahai anak-anak, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Gak ngerti dia Pak. Tapi ada hadroh supaya anak saya juga lari ke sini Pak, pengen hadir. Kenapa? Ada hadroh, ada sholawat. Alhamdulillah. Yang kedua,
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan untuk kita semua. Makanya sama anak Pak, jangan terlalu cinta yang berlebihan. Karena kalau cinta berlebihan, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, jangan sampai harta kalian, jabatan kalian, dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah kangen Pak, pengen punya anak lagi Pak, doain ya Pak ya. Dari istri saya yang namanya Bu Dinda aja Pak. Harus disebutkan Pak, ini ada ceritanya soalnya Pak. Jadi maaf, ada suami istri punya anak Pak, yuk kita umrah yuk, kita berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, berikanlah anak kepadaku. Kata istrinya, amin. Berikanlah anak kepadaku. Singkat cerita, pulanglah karena ayahnya kerjanya jauh, jarang pulang. Kayak Pak Bowoya kerjanya agak jauh, sering ke Surabaya gitu ya, sering ke Sumatera. Pas udah setahun, bapaknya bawa anak. Masya Allah, anak kecil Pak. Papa, ini anak siapa? Lah mama nggak tahu, nggak tahu lah Pak. Ini anak kita hasil doa bareng. Kok bisa Pak? Iya, kalau tuh berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan. Doanya kagak lengkap, kagak lengkap. Berikanlah keturunan dari istriku namanya ini. Nah istrinya amin amin baik. Ya, jelas sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini memang perhiasan yang sangat luar biasa. Pulang kerja capek lembur, pulang ke rumah ada anak saja, ya si Salwah ya, masih gadis masih kecil, ya Adi bilang Pak capek, betul nggak Pak?